Halo guys, selamat datang di podcast kita yang berjudul Suka Satu Kata. Oke, kali ini kita akan membahas satu kata lagi ya guys ya. Apa nih satu katanya? Oke, boneka. Oke. Jadi Menurutmu di kepalamu apa aja kata-kata boneka ini Je? boneka ya. Mm-mm. Hal yang terbersit pertama kali itu teddy bear. Boneka, mainan berarti ya. Pertama hal yang terbersit itu adalah teddy bear. Mainan berarti. Mainan. Terus? Tapi kalau mau dikulik lebih dalam lagi, arti kata dari boneka, Ya apa tuh? kita bisa mendapatkan beberapa hasil. Apa itu? Pertama, Apa? Kok blank sih? Nggak, aku bukan ngeblank. Aku terbayangkan adalah sesuatu hal yang pernah terjadi di tempat kerjaku. Sesuatu hal apa seseorang? Nah itu tuh maksudnya gitu tuh. Jadi dulu banget sih ini, dulu banget. Jadi dulu banget tuh pernah ada salah satu orang boneka oknum. Nah ada salah satu oknum di tempat kerjaku, dia itu seperti boneka. Okay. Nah maksudnya boneka tuh gini. Jadi dia itu mempunyai posisi yang dimana dia itu bisa mendengarkan keluhan para aspirasi dari para staf-staf di bawahnya. Tapi masalahnya adalah saat digencet oleh atasan, jadi dia itu seakan-akan gini. Waktu itu kita meeting lah kan ya, kita meeting. Terus. Staf dikumpulin semua. Kayak dia tuh nerima, aspirasi kalian gimana sih? Biar aku sampein ke atasan. Gini Pak, kita gini Pak. Terus ujung-ujungnya apa? Atasan bilang B. Ya aspirasi kita A, akhirnya jadi ikutan jadi B. Nggak konsisten berarti. Bukan nggak konsisten juga sih sebenarnya, tapi lebih ke dia seakan-akan tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti itu, cari aman aja. Oh gitu. Itu sih. Nah, jadi dampaknya kalau dia jadi boneka apa? Untuk dia atau untuk staff-staffnya di bawahnya gimana? Kalau dia jadi boneka, dia jadi aman. Dia bisa dikendaliin, bisa disetir. Selama dia masih mau nurutin atasan yang ngedaliin dia, ya dia aman aja. Tapi kalau kita nggak aman. Dicap pembelot, bos. Oh, iya sih. Tapi misal kalau dia menjadi boneka untuk keuntungan pribadi gimana? Itu bisa juga. Iya, ya bisa juga. Udah jelas. Iya. Itu emang jelas. Oh, udah jelas. Udah jelas, bos. Orang yang jadi boneka. Kencang dong. Orang yang jadi boneka udah pasti cari aman, bos. Ya, cari keuntungan pribadi. Menyelamatkan diri sendiri. Seakan-akan dia tuh paling benar. Nah, paling benar, paling tahu. Itu dah. Tapi kenyataannya dia apa aja? Kenyataannya bermuka 5. 10. Oke. Berarti mukanya banyak banget ya? Banyak, bos. Bisa pakai A, muka B, muka C. Di depan si A mukanya gini. Nah, bahagia. Di depan si B mukanya gini. Di depan si C dia tuh gini. Nah, gitu dah. Ada lah tuh pokoknya orangnya. Nah, kalau menurutmu Ar, menurutmu gimana nih? Apa yang pertama kali terbayangkan saat kau mendengar kata boneka? Annabelle. Kenapa Annabelle? Karena cowok nggak main boneka, bro. Cowok itu nggak main boneka, tapi taunya Annabelle. Gimana dong? Serem, dengan sosok yang serem, terus diceritakan ada roh yang di dalamnya galak, jelek, gitu. Jadi kayak pertama kali terbesit di kepalamu adalah kengerian dari Annabelle gitu. Kengerian Annabelle. Bayangkan nih orangnya kayak Annabelle itu gimana? Waduh. Gimana ya bentukannya ya? Bentuknya gimana tuh? Apakah pas dia duduk di satu kursi plastik itu pas dia berdiri? Enggak, bercanda guys. Bercanda. Lah, kalau boneka kalau makin sering dibariskan boneka gimana tuh? Enggak, itu nanti kita jatuhnya body shaming dong. Loh, enggak, kan enggak body shaming juga. Kan cuma ibarat. Kan maksudnya kan boneka yang masuk kan Annabelle, ini body shaming dong kita. Body shaming ke siapa sih, J? Maksudnya kalau manusia diibaratkan boneka. Nah, boneka kan definisi bonekamu itu kan Annabelle. Anjir, masa iya manusia dijadiin Annabelle? Kan ibarat seperti Annabelle. Itu gimana maksudnya? Kok body shaming? Kau merujuk kemana? Enggak. Jadi maksudku bukan
Bukan gitu ya, bukan. Iya, bukan body shaming maksudnya. Jadi boneka itu mainan. Tapi dalam satu sisi boneka itu bisa berwujud seseorang. Benar sekali. Yang Kendalikan. Oke. Kendalikan oleh manusianya. Siapa tuh manusianya? Ada lah ya. Balik lagi ke boneka. Nah, kalau kita udah aku nih, Oke. aku dapat beberapa inspirasi setelah mendengar katamu dari Annabelle. Oke. Boneka horor. Nah, kan sering tuh. Kenapa boneka sering dijadiin objek horor gitu? Contoh nih, Jelangkung. Oke. Annabelle. Oke. Chucky. Ya kan? Terus ada juga apa sih namanya yang buat santet tuh? Voodoo doll. Nah, kenapa boneka selalu diidentikan dengan kenapa hal-hal yang mistis pasti identik dengan boneka? Pasti ada kesimilaran. Karena boneka mirip dengan manusia. Jadi bisa untuk disalurkan rohnya ke boneka. Oh iya, masuk akal. Nah, kalau bonekanya berbentuk manusia dan manusianya berbentuk boneka. Gimana itu? Wah, itu sih udah rojak yang tingkat level tertinggi itu guys. Ya, Lucifer pun kalah kayaknya. Lucifer kalah tuh guys. Lucifer masukin ke boneka belum tentu hidup. Iya, manusia. Manusia udah bikin boneka guys. Level tertinggi. Manusia aja udah jadi boneka. Penguasa neraka dia bos. Balik lagi ke boneka. Gimana tuh? Boneka, masa laki-laki main boneka sih, Jay? Ya sih ya, benar juga sih. Nggak baik. Kan Vino J. Sebastian nih. Laki-laki tuh nggak main boneka. Wah, dia idol aku sih. Bang Vino, please collab. Oke. Jadi, kalau kata Vino seperti itu sih aku setuju ya. Soalnya kita kan ya, kita sebagai cowok ya, kita bisa umpamakan lah boneka ini sebagai wanita. Oke. Ya, cowok yang mana main boneka, guys? Iya, kan cowok tidak pernah mempermainkan boneka. Exactly. Cowok sejati nggak main boneka, bro. Benar. Terus cowok tuh main apa? Nggak ada. Biliar. Iya, biliar. Ngopi nongkrong. Nah, benar sih. Nah, intinya cowok itu nggak mempermainkan apa aja? Boneka. Hati. Jangan mempermainkan hati. Boneka. Kenapa harus boneka sih katanya anjir? Kenapa nggak apa gitu? Iya, apa? Aduh. Terus masalahnya berarti mereka nggak punya hati ya? Emang bukan kita yang bilang ya guys ya? Ini kita yang bilang ya itu ya. Hati. Emang nggak punya kan boneka kan? Tapi bener sih. Emang nggak punya hati. Boneka emang nggak punya hati, Jen. Bener. Kan benda mati. Boneka nggak punya hati. Nggak punya otak. Iya, bener sih. Nggak punya otak. Taruh mana otaknya? Kan kapas semua. Kosong emang asli. Kosong. Boneka itu kosong. Makanya bisa itulah maksudnya. Iya benar sih. Masuk akal ya, Cok. Iya, makanya semakin kesini lagi masuk akal anjir. Iya. Nggak punya hati, nggak punya otak. Makin gampang kayak mobil deh. Bisa disetir. Iya, bisa disetir. Ada bocil kan main nih contoh nih. Dibikinin teh seruput. Masuk. Masak-masakan. Sama boneka suruh makan, dia makan. Gampang dikenalin guys. Aduh, makanya jangan jadi boneka guys. Jangan jadi boneka lah. Intinya gini sih. Kalau aku ya, kalau aku sih ya, pribadi aku tuh emang kurang suka sama main boneka. Oke. Aku nggak terlalu, dari kecil pun aku nggak terlalu suka sama boneka, patung-patung gitu. Main-mainannya. Jadi mainanku waktu kecil tuh tembak-tembakan. Woi, main banget ya, main banget. Sekolah apa langsung tembak jedor, gede. To the point. Langsung to the point lah. Intinya gitu. Cowok kayak gitu, to the point. Kalau boneka, ya mending kalian pakai rok aja dulu. Ya, mending pakai rok kalau main boneka. Oke guys. Itu aja ya. Mungkin ya. Sampai situ aja. Sebenarnya salah tim kreatifnya sih harus pilih boneka. Kenapa ya harus boneka ya? Gitu. Gak tahu kita. Soalnya kan ini juga satu kata, kita juga random, kita tanpa ada skrip di belakang kita. Kita mendadak juga. Benar banget. Ya mungkin segitu aja dulu. Ya mungkin kalau ada ide lain dari penonton bisa komen, like, and subscribe. Thank you. Dadah.